Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih berjumpa dengan saya lagi di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari salah satu sobat netizen kita yang menanyakan, yaitu apakah di tahap 4 kemarin ya yang tidak mendapatkan undangan dari pos itu, apakah di tahap 1 ini itu bantuannya bisa cair? Nah, ini pertanyaan kali ini. Mungkin ada dari Anda yang mengalami hal demikian, atau mungkin ada tetangga Anda yang mengalami hal itu. Apabila Anda ingin tahu penjelasannya bagaimana, Anda bisa simak penjelasan pada video saya kali ini sampai tuntas tentunya ya. Karena apa? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik ya, bertemu lagi dengan saya Haris. Hari ini hari Selasa, akhir bulan, tanggal 28 Februari tahun 2023. Dan ini adalah video saya ketiga di hari ini. Setelah tadi pagi, tadi siang saya sudah mengupload informasi terkait info bansos yang mungkin informasinya Anda butuhkan. Bisa Anda simak video saya sebelumnya. Dan pada video kali ini ada pertanyaan dari sobat netizen dari akun Faradiba Baru yang menanyakan, dan pertanyaan sebaliknya, apakah yang tahap 4 kemarin tidak dapat maksudnya ini tidak dapat ini ya, mungkin tidak dapat bantuan ya, apakah tahap 1 bisa cair gitu ya? Soalnya lewat pos banyak yang tidak dapat undangan. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Faradiba akan saya langsung bantu jawab dan tanggapi. Tapi sebelumnya, bagi Anda mungkin yang baru hadir di channel YouTube saya, ataupun sudah sering hadir tapi belum subscribe ke channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya, silakan Anda klik subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu masih gratis begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan langsung saja untuk pertanyaan dari Faradiba. Terkait tahap 4 kemarin, memang benar pencairan untuk bansos, baik itu PKH, BPNT, dan juga BLT BBM, secara khusus dan spesial itu semua disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi mungkin PKH yang semula disalurkan melalui Bank Himbara atau ke kartu KKS, secara khusus di tahap 4 kemarin disalurkan bersamaan dengan sembako ya. Sembako juga sama, yang seharusnya disalurkan secara sembako atau non tunai itu disalurkan secara tunai semua melalui PT Pos Indonesia. Ya, mungkin pendapat saya kenapa kok melalui PT Pos, mungkin karena akhir tahun ya, dan juga harus segera disalurkan, sehingga disalurkanlah secara tunai agar bantuannya cepat tersalur dan juga cepat untuk pelaporan di akhir tahun 2022, karena memang bertepatan dengan akhir tahun anggaran ya, seperti itu. Selanjutnya, terkait penerima yang tidak mendapatkan undangan dari pos, itu kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu di mana lihatnya, di data bayar yang dari pos. Jadi pos itu juga memberikan data bayar ya, data penerima yang bantuannya cair atau yang akan mendapatkan undangan, itu sudah ada list penerimanya. Kalau tidak mendapatkan undangan, itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, memang nama Anda di tahap 4 kemarin untuk PKH dan juga di sembako untuk bulan Oktober, November, Desember itu memang tidak cair bantuannya. Jadi memang tidak cair, dan penyebab ketidakcairannya itu juga ada banyak sekali. Ada banyak faktor. Jadi penerima satu dengan yang lain itu kenapa kok bantuannya tidak cair itu sebenarnya tidak sama. Kasusnya itu tidak sama. Pokoknya pada intinya kalau tidak mendapatkan undangan, kemungkinan yang pertama memang dia itu tidak cair bantuannya ya. Memang tidak cair bantuannya. Berikutnya, kenapa kok tidak mendapatkan undangan adalah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua adalah dia masuk verval. Jadi kemarin itu juga ada kegiatan verval, kelayakan penerima bansos ya. Jadi bagi yang undangannya sudah siap, tapi ternyata secara ekonomi yang bersangkutan itu tergolong sudah sejahtera secara ekonomi,
maka ada langsung kegiatan verbal dari pemerintah daerah setempat. Dan kalau dia masuk kegiatan verbal, kebanyakan memang undangannya tidak diserahkan dan akan dilaporkan ke pihak penyalur dengan keterangan, oh yang bersangkutan sudah mampu atau sudah sejahtera. Nah, itu tentu undangannya tidak bisa diserahkan. Jadi, terkait undangan dari pos yang kemarin tidak dapat, ya, itu kita lihat dulu adanya dua kemungkinan, ya. Jadi jangan beranggapan Anda itu bantuannya cair, undangannya tidak diserahkan. Lah itu kita cek dulu dalam data bayar. Kalau ternyata di dalam data bayar nama Anda tidak muncul sebagai penerima yang disalurkan oleh pos, ya tentu bantuannya ya aslinya tidak cair gitu ya. Data bayarnya lihat di mana? Data bayarnya bisa berkonsultasi atau bisa cek di pendamping bansos Anda masing-masing ya. Kalau Anda penerima PKH, Anda bisa tanya ke pendamping, tanya secara khusus, perkenalkan nama Anda siapa, dan kemarin saat penyaluran PKH yang dari pos itu, apakah ada nama Anda atau tidak di dalam data bayar. Kalau pendamping menjawab tidak ada, ya berarti memang benar bantuan Anda itu sebenarnya tidak cair. Berikutnya, dari pertanyaan akun Faradiba juga menanyakan, misal tahap 4 kemarin itu tidak mendapatkan undangan, apakah tahap 1 itu bisa cair? Nah, perlu Anda ketahui bersama bahwasanya cair tidaknya bansos itu bukan wewenang dari pendamping bansos. Saya ulangi, cair tidaknya bansos itu bukan wewenang dari pendamping bansos. Bukan wewenang dari desa atau kelurahan, dan juga bukan wewenang dari kabupaten atau kota ya. Siapa-siapa saja yang namanya cair itu adalah kewenangan langsung dari Kementerian Sosial. Karena SK pencairan itu yang tanda tangan langsung dari kementerian, bukan dari daerah. Daerah itu bisa usul penerima baru ataupun usul penghapusan ya. Jadi bisa usul baru dan usul hapus. Nanti ketentuan terakhirnya siapa yang menerima dan siapa yang cair namanya itu dari Kementerian Sosial. Jadi terkait tahap 4 kemarin tidak cair, apakah tahap 1 bisa cair? Itu bisa jadi cair ya, bisa jadi juga tidak. Karena penerima bansos sekarang itu, misal PKH ya, kan 1 tahun 4 kali ya, 4 kali atau 4 tahap penyaluran. Ada banyak kasus yang tahap 1 cair, tahap 2 tidak, tahap 3 tidak, tahap 4 kok cair lagi. Ada yang tahap 1 cair, tahap 2 cair, tahap 3-nya tidak, tahap 4-nya cair lagi ya. Ada yang tahap 1 cair, 2 cair, 3 cair, 4 tidak. Ternyata tahap 1 di tahun berikutnya dia cair lagi. Nah, kasus-kasus seperti itu juga banyak terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tergantung kebijakan dari Kemensos ya. Tergantung juga kebijakan yang berlangsung saat itu. Dan yang saat ini berlangsung adalah kebijakan di mana data PKH ataupun data sembako, datanya itu sudah diintegrasikan sekarang ya di banyak data. Banyak data itu sepisal apa saja, ada data kependudukan, ada data Dapodik ya, ada juga data-data yang lain seperti data perbankan dan lain sebagainya. Dan penggabungan data-data ini akan menghasilkan kesimpulan apakah yang bersangkutan ini layak atau tidak, apakah saat pencairan tahap itu dia itu bisa cair atau tidak, dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga sekarang data bansos itu, sebisa saya bilang, datanya sudah mencakup lintas sektoral. Sehingga tidak ada jawaban pasti terkait apakah tahap 1 bisa cair lagi atau tidak. Ya mudah-mudahan saja bisa cair ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa cair kalau memang secara data, secara kondisi semuanya masih memenuhi syarat ya. Pokoknya nanti kalau tahap 1 untuk PKH dan sembako untuk Januari Februari, nama Anda di sana muncul dalam data bayar ya. Nah, itu artinya bantuannya cair. Kalau ternyata tidak ada nama Anda di dalam data bayar dari kementerian, maka bantuannya dipastikan tidak cair ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan dari akun Faradiba sudah saya jawab ya, cukup panjang lebar, semoga informasinya bermanfaat. Dan ketemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.